Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aileen Yasin Saktif dari kelas 11 UPW. Saya merupakan siswi dari SMK 8 Jakarta yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di Museum Satria Mandala dengan guru pembimbing yaitu Ibu Winona Geri Probo, STRPA. Di sini saya akan membuat video mengenai pelaksanaan praktik kerja lapangan di Museum Satria Mandala. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang di Museum Satria Mandala. Sebelum kita mengelilingi Museum Satria Mandala, saya akan menceritakan sejarah singkat dari Museum Satria Mandala. Dahulu, Museum Satria Mandala ini merupakan tempat tinggal dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno, beserta dengan istrinya yang berasal dari Jepang, yaitu Ibu Ratnasari Dewi, dengan nama Jepangnya yaitu Ibu Naoko Nemoto. Museum Satria Mandala ini diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1972, yang bertepatan dengan HUT ABRI yang ke-27. Museum Satria Mandala ini dahulunya bernama Wisma Yaso, tetapi berganti nama menjadi Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala secara khusus menyajikan sejarah perjuangan TNI dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya dari tahun 1945 sampai saat ini. Di Museum Satria Mandala ini terdapat 74 diorama, 12 tank dan panser, dan juga terdapat 16 unit pesawat yang pernah digunakan saat peperangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tepatnya sekarang kita berada di ruangan Panji, merupakan ruangan utama atau ruangan jantung dari Museum Satria Mandala ini. Nah, ruangan Panji ini mengapa dinamakan ruangan Panji? Karena tepatnya berada di sebelah kanan Bapak, terdapat panji-panji yang berada di lingkungan angka. Dari panji yang pertama merupakan panji yang berasal dari TNI Angkatan Darat dengan semboyannya yaitu Kartika Eka Paksi, yang artinya bercita-cita tinggi dan luhur. Dan panji yang kedua merupakan panji dari TNI Angkatan Laut dengan semboyannya yaitu Jalesnepa Jaya Mahe, yang artinya merupakan justru di laut kita jaya. Dan ini merupakan panji dari Hanka. Panji ini berwarna kuning dan dengan semboyannya yaitu Catur Dharma Eka Karma, yang artinya 4 tugas 1 perbuatan suci. Dan panji yang keempat merupakan panji dari TNI Angkatan Udara. Panji ini berwarna biru dan ini dengan semboyannya yaitu Swabwana Paksa, yang artinya sayatan air. Dan panji yang terakhir yang paling besar yang berwarna hitam merupakan panji dari kepolisian dengan semboyannya yaitu Rasra Sewakotama, yang artinya polisi itu abdi utama bangsa dan negara. Di seberang dari panji-panji terdapat pula lambang-lambang dari setiap angkatan. Dari lambang yang pertama merupakan lambang dari Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Yang kedua merupakan lambang dari TNI Angkatan Laut. Yang ketiga merupakan lambang dari Angkam. Yang keempat merupakan lambang dari TNI Angkatan Udara. Dan yang terakhir yang berada di pojok merupakan lambang dari kepolisian. Nah, di depan Bapak terdapat pula teks proklamasi yang diketik secara otentik, yang diketik oleh Sayuti Meli. Nah, di teks proklamasi ini dituliskan Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 05. Teks tersebut dituliskan tahun 05 karena pada saat itu Presiden Soekarno menuliskan masih pada kalender Jepang, tepatnya tahun 2605 Sumerak, dan tepatnya tahun Masehinya yaitu 1945. Dan di teks tersebut juga dituliskan atas nama bangsa Indonesia dengan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno
Dr. Andes mau kata. Nah, sih mau tanya. Iya. Jadi kenapa tulisannya kekoyasaan sama menjatakan itu kayak bukan bahasa Indonesia ya? Karena pada zaman dahulu atau pada saat itu ejaan bahasa Indonesia belum disempurnakan. Belum masih disempurnakan. Iya, tetapi sekarang sudah disempurnakan. Oke, akan saya lanjut. Di bawah dari teks proklamasi secara ketikan terdapat juga teks proklamasi secara tulisan. Ini merupakan tulisan dari Presiden Soekarno. Terdapat perbedaan antara teks proklamasi secara ketikan dan juga secara tulisan. Yang secara tertulis terdapat banyak coretan dan juga atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Sedangkan di teks proklamasi secara ketikan dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini juga terdapat juga lambang dari burung garuda dengan semirnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita berada di ruangan diorama 2 yang dimana menggambarkan tentang keterangan setelah terjadinya kemerdekaan atau pembacaan proklamasi. Nah, jadi setelah kemerdekaan atau pembacaan proklamasi, rakyat Indonesia tidak bebas begitu saja, tetapi masih ada berbagai macam peperangan. Salah satunya yang ada di sini merupakan pertempuran 5 hari di Semarang, tepatnya pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1945. Nah, di diorama ini menggambarkan tentang rakyat Semarang yang ingin mengambil kembali gedung-gedung yang telah dikuasai oleh Jepang. Tetapi tentara Jepang akhirnya mengetahui hal itu dan pada akhirnya disitulah terjadilah pertempuran antara tentara Jepang dan juga rakyat Indonesia di berbagai macam gedung-gedung, dan salah satunya di Hotel Du Pavilion yang ada di Semarang yang sekarang bernama Diaburi. Nah, pertempuran ini selesai terjadi setelah diadakannya pertemuan antara pihak Jepang dan juga pihak Indonesia, yaitu dari pihak Indonesia Gubernur Jawa Tengah yang bernama Mr. Wongsonegoro. Oke, selanjutnya ini merupakan diorama yang menggambarkan tentang dapur umum. Jadi pada saat pertempuran, para petani dan juga rakyat Indonesia yang tidak ikut berperang, mereka membangun dapur umum sebagai tempat logistik dan juga konsumsi bagi para pejuang-pejuang Indonesia yang berperang. Jadi para pejuang-pejuang Indonesia ini, mereka itu mengisi energinya untuk berperang kembali yang berada di dapur umum ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini merupakan pertempuran Ambarawa yang tepatnya pada tanggal 12 sampai 15 Desember tahun 1945. Jadi di diorama ini menggambarkan tentang tentara Inggris yang dimana mereka menempati kota Ambarawa, dan di situ mereka ingin mengambil 2 desa yang berada di Ambarawa. Tetapi rakyat Ambarawa yang mengetahui hal itu, mereka tidaklah terima akan hal itu, dan pada akhirnya terjadilah peperangan antara tentara Inggris dan juga rakyat Ambarawa, dan di mana rakyat Ambarawa ini mereka bertempur untuk mengambil 2 desa itu kembali. Dan pertempuran ini dari rakyat Indonesia dengan dipimpin oleh Letkol Isdiman. Tetapi Letkol Isdiman tertembak di sini dan pada akhirnya digantikan kepemimpinannya oleh Kolonel Sudirman, dan pertempuran ini terjadi di atas makam Belanda. Mungkin cukup sekian kegiatan PKL saya di Museum Satria Mandala ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tanggal Jakarta tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Tapi di sini ada yang tahu nggak kenapa tahun di tes tersebut dituliskan tahun 45? Kenapa? Ayo. Ayo tahu. Jawab dong. Gak apa, jawab aja. Jangan takut. Yang tahu jawab aja. Yang jauh tunjuk tangan. Angkat tangan. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Jadi
tahun 05 tersebut yaitu tahun dari kalender Jepang. Jadi pada zaman dahulu kita itu masih memakai kalender Jepang dengan tahun selanjutnya yaitu 2605, yang tahun Masehinya yaitu 1945. Nah, di samping dari teks proklamasi yang berbentuk ketikan, terdapat juga teks proklamasi yang berbentuk tulisan dari tangannya Pak Soekarno. Perbedaan dari teks proklamasi yang ketikan dengan teks proklamasi tertulis ini bisa dilihat. Teks proklamasi yang tertulis dituliskan atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Dari kami yang ingin maju bersama-sama. Yuk kita ucapkan salam semuanya. Tangannya seperti ini. Iya. Iya sama-sama. Terima kasih. Tahu apaan sih?